Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1B akan menjelaskan tentang tutorial pengukuran waktu kerja menggunakan software Real-Time Estimation. Kami kelompok 1B yang beranggotakan Diva Aulia dengan NIM 2210932006, Latifa Andam Dewi dengan NIM 2210932042, Rita Yuliandari dengan NIM 2210933039, Feby Febiola dengan NIM 2210933046. Selanjutnya, outline yang akan kami jelaskan dalam video ini. Yang pertama adalah pengenalan software Real-Time Estimation. Yang kedua adalah pengenalan fitur software Real-Time Estimation. Yang ketiga adalah simulasi pengukuran waktu kerja. Yang keempat adalah ringkasan pengukuran. Yang pertama adalah pengenalan software Real-Time Estimation yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Real-Time Estimation adalah sebuah software yang memungkinkan pengguna untuk memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan serangkaian tugas yang harus dilakukan oleh operator. Real-Time Estimation mendukung studi waktu tugas melalui metode stopwatch dan metode standar waktu yang telah ditentukan. Real-Time Estimation memungkinkan pengguna untuk melakukan 3 jenis studi waktu yang berbeda. Yang pertama adalah dihitung, yang kedua adalah diperkirakan, yang ketiga adalah diamati. Baiklah, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada Real-Time Estimation. Yang pertama ada bagian file. Pada bagian file ini kita dapat melakukan dua opsi, yaitu membuka file baru atau membuka file yang sudah ada sebelumnya. Di sini saya akan mencoba untuk membuka file yang sudah ada. Pada bagian ID ini yang kita tulis adalah judul dari file yang ingin kita buat. Dan pada time unit ini adalah pilihan waktu yang kita gunakan dalam melakukan pengukuran. Dan pada bagian description dan remark, ini merupakan option. Kita boleh mengisi dan juga boleh tidak untuk mengisinya. Selanjutnya itu pada bagian tes. Pada bagian tes ini yaitu terdapat description, di mana description ini adalah penjelasan dari elemen-elemen apa saja yang akan kita ukur. Selanjutnya yaitu pada bagian observe per time. Pada bagian ini kita dapat menambahkan video. Di sini saya akan coba untuk menambahkan sebuah video. Nah, pada bagian menambah video ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama, play video, yaitu berguna untuk menjalankan video yang akan kita ukur. Dan di sini juga ada play rate, di mana play rate ini berguna untuk menentukan atau mengatur kecepatan dari video kita. Jika video kita terlalu cepat, kita dapat menurunkan play rate-nya sehingga video yang kita ukur bisa dihitung dengan waktu yang tidak terburu-buru. Pada bagian ini, saya akan mencoba untuk mengukur waktu yang digunakan per elemen. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengklik record time terlebih dahulu. Di sini ada 3 elemen yang akan kita ukur. Yang pertama, menjangkau kemasan, memilih kemasan, dan merakit kemasan dengan corong. Kita akan mencoba 1 atau 2. Setelah itu berhenti, kita klik 2 kali.
maka waktunya akan keluar di atas. Untuk memilih elemen yang kedua, kita juga melakukan sama. Setelah ini, di sini kita juga dapat menulis dari operator, yang mana pada kegiatan tersebut operatornya kita beri nama Bu. Dan di sini juga ada allowance-nya yaitu personal dan basic P3, variabel P3 dan spesial, di mana personal ini merupakan allowance yang telah kita hitung di Excel sebelumnya. Selanjutnya yaitu pada bagian calculate time. Oh iya, sebelumnya pada observed time tadi, rating, di mana rating ini dapat diubah sesuai dengan pandangan pengamat terhadap orang yang diamatinya. Dan start ini adalah waktu yang digunakan untuk video, N-nya adalah waktu berakhir, sehingga total waktunya pada NT ini. Kita lanjut pada calculate time. Pada calculate time ini yaitu kita memilih standarnya. Yang pertama kita memilih TNP1. Selain itu kita juga dapat memilih beberapa standar yang digunakan. Pada kegiatan pertama kita akan menggunakan TNP1. Untuk allowance-nya dapat kita ubah-ubah juga sesuai dengan pengamatan kita. Di sini tadi saya sudah menggunakan bagian dari Grace, mana dia ini disesuaikan dengan apa yang dilakukan pada video. Dan setelah kita klik 2 kali, maka kode-kodenya akan keluar seperti di bawah ini. Selanjutnya yaitu pada bagian calculate tadi, kita juga bisa menggunakan standar time-nya yaitu dengan BIMOS. Di mana pada BIMOS ini, kita menggunakan basic MOS ini, dan ini dia menjangkau, maka menjangkau di sini kita menggunakan G1. Setelah kita klik, maka akan muncul kode-kodenya seperti di bawah ini. Yang mana kode ini berdasarkan dengan kegiatan yang kita amati. Selanjutnya pada report, kita coba yang bagian observe time report. Nah, pada bagian ini dijelaskan diagram lingkaran yang mana ada waktu normalnya dan ada waktu standarnya. Selanjutnya pada ini ada beberapa fitur. Yang pertama yaitu untuk membuka dokumen, untuk menyimpan dokumennya, lalu untuk memprint, untuk mencetak, ada juga untuk fitur untuk zoom out dan zoom in, di mana ini berguna untuk memperbesar dan memperkecil dari diagram ini. Ada juga fitur excite yaitu untuk menutup tampilannya. Selanjutnya yaitu pada bagian report ini juga ada calculate time report. Di sini kita melihat per elemennya. Kita coba. Nah, di sini adalah calculate time-nya, di mana di sini juga disediakan diagram lingkaran. Di sini ada waktu normalnya, ada allowance, ada juga NFA, SVA, dan VA-nya. Kita tutup lagi. Mungkin di sini untuk allowance-nya juga dapat kita tentukan berdasarkan hasil pengukuran kita di Excel. Untuk fitur-fitur dari Pro Time Estimation ini mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan aplikasi Protein Estimation pada tugas PPSK kali ini. Yang pertama kita membuka aplikasinya Protein Estimation 2016. Lalu tampilan awalnya akan seperti ini. Untuk membuat sebuah file baru, maka kita memencet gambar kertas yang berwarna putih ini dengan tulisan no. Atau kita juga bisa membuka file lama dengan membuka open, lalu kita membuka file yang ingin kita buka. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Dari sini kita bisa mengisi study details ini ID dengan nama kelompok kita. Lalu kita bisa memilih juga waktu yang kita gunakan itu dalam satuan microseconds, seconds, atau menit, atau jam, atau hari. Di sini kami menggunakan seconds. Lalu selanjutnya kita ke bagian task atau bagian pekerjaan. Lalu kita mengisi deskripsi ini dengan elemen-elemen yang sudah kita ketahui dari video pengamatan kita. Pada kali ini kami mempunyai 8 elemen. Yang pertama itu menjangkau kemasan, yang kedua memilih kemasan, yang ketiga merakit kemasan dengan corong, yang keempat memegang kemasan dan corong, yang kelima membawa kemasan dan corong, yang keenam memakai kemasan dan corong, yang ketujuh membawa kemasan berisi kedelai, yang kedelapan melepaskan kemasan yang sudah berisi kedelai. Dari sini ketika kita sudah mengisi deskripsi ini sebagai elemen, kita lanjut ke observer time. Dari bagian observer time ini, kita bisa memasukkan video pengamatan kita dengan mengklik tombol tulisan add di sini, lalu kita pilih video yang mau kita masukkan. Di sini kami memasukkan video tentang pemasukan kacang kedelai pada kemasan tempe. Lalu dari sini kita bisa mengganti operator dengan nama operator yang ada di video tersebut. Lalu di sini ada allowance, di mana allowance ini kita hitung pada pengamatan kita di Excel. Di sini ada allowance personal, ada basic package, lalu variabel dan spesial. Lalu pada bagian observation dan task, kita bisa mengklik 2 kali bagian task ini ketika kita sudah melakukan record time di videonya. Jadi yang pertama itu kita record dulu videonya bagian ini, lalu kita klik play, lalu kita hentikan sesuai dengan elemen-elemen yang sudah kita buat tadi. Lalu ketika kita klik 2 kali pada bagian teks ini, maka akan muncul pada bagian observation. Setelah mengkliknya, maka akan mengeluarkan hasil seperti ini. Lalu pada bagian teks ini terdapat VA, NVA, dan SFA. VA itu merupakan value edit di mana maksudnya itu terdapat nilai tambah. Jadi kita bisa mengklik 2 kali, lalu kita pilih sesuai dengan apa yang sudah kita tulis di bagian deskripsi tadi. Misalnya menjangkau. Maka menjangkau itu masuk ke bagian apa? Kalau di sini kami membuatnya masuk pada goes with to reach hoist. Lalu selanjutnya, begitupun elemen-elemen selanjutnya kita menentukan dengan cara mengklik 2 kali tadi. Maka dia akan otomatis diletakkannya otomatis oleh aplikasi ini, dia termasuk ke bagian NFA, FA, atau SFA. Lalu setelah kita melakukan hal tersebut, di sini juga mempunyai allowance code, di mana kode dari kelonggarannya itu bisa kita pilih juga dengan cara mengkliknya, lalu kita pilih beban yang dibawa oleh sang operator tadi berapa. Di sini beban kami itu tidak sampai, maksudnya di antara 0 sampai 2 kg. Karena bebannya itu tidak terlalu besar. Lalu selanjutnya,
eh, kita bisa langsung masuk ke bagian perhitungan atau calculate. Di sini kami menggunakan yang BIMOS terlebih dahulu. Nah, pada bagian BIMOS ini kita juga bisa mengubah allowance-nya menjadi apa yang sudah dari hasil yang kita dapatkan di Excel tadinya. Kami mendapatkan hasil allowance di Excel itu sekitar 22,55%. Lalu kita juga bisa memilih pada bagian di mouse ini terdapat align, basic mouse, terus juga ada body motion, ada complex, ada control, ada general, ada walk, dan begitupun pada elemen-elemen lainnya hingga elemen tersebut selesai sampai ke 8 elemen. Nah, dari sini kita tinggal mengklik 2 kali saja pada bagian basic mouse misalnya. Di sini bagian menjangkau itu kami memilih pada get and hold, tinggal diklik 2 kali saja di bagian yang warna biru ini. Lalu setelah semua elemen kita lakukan dengan hal yang sama, kita bisa mendapatkan hasil laporan dengan cara mengklik reports, lalu time study report. Kita pilih operator yang sudah kita pilih tadi. Operator kami bernama Bu Yet, lalu kita pencet OK. Dan akan muncul laporan dari hasil perhitungan kita tadi. Di sini terdapat diagram lingkaran, diagram garis, dan yang terakhir itu adalah ringkasan dari hasil kita tadi. Nah, pada metode BIMOS ini kami mendapatkan waktu standarnya sekitar 27,79. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan hal yang sama pada MTM1 atau metode tidak langsung 1 dengan melakukan tutorial yang sama yang sudah disebutkan dari awal tadi. Cuman nanti hasilnya pada MTM1 itu akan berbeda dengan hasil dari time study report di time study report di BIMOS ini. Baik, ini adalah hasil dari perhitungan menggunakan metode NPM atau metode tidak langsung. Nah, di sini juga terdapat diagram lingkaran, Gantt chart, terus juga diagram garis, dan yang terakhir itu adalah ringkasan dari pengerjaan kita tadi. Dari elemen-elemen yang sudah kita kerjakan tadi, terus itu juga dilakukan secara manual atau dengan menggunakan mesin. Lalu waktunya dan kita mendapatkan waktu standarnya 8,53, tidak jauh beda dengan hasil dari yang sudah kami dapatkan di perhitungan awal. Lalu di sini juga kita bisa meletakkan allowance-nya dan kita juga mengetahui VA, SPA, dan NFA-nya. Baik, sekian penjelasan tutorial bagaimana cara menggunakan Total Time Estimation pada tugas Stopwatch Time Study PPSK tahun 2023. Baik, saya Rita akan menjelaskan ringkasan dari hasil pengukuran yang didapatkan dari masing-masing metode. Yang pertama itu metode observed time atau metode secara langsung, di mana itu hasilnya didapatkan 8,84. Lalu yang kedua itu metode secara tidak langsung, yaitu MTM, didapatkan hasilnya 8,86.
di mana MTM ini lebih rendah dibandingkan BIMOS. Karena MTM ini itu punya kurang waktu untuk kegiatan dan proses yang lebih umum. Dan juga MTM ini itu digunakan untuk waktu dalam menganalisis untuk mengidentifikasi waktu yang tepat. Lalu yang ketiga itu metode BIMOS, didapatkan hasilnya itu 27,79. Metode BIMOS ini itu digunakan untuk sebuah perencanaan operasi berdasarkan urutan tugas yang dalam situasi lebih kompleks. Dan BIMOS ini didapatkan hasilnya itu lebih tinggi dikarenakan pada BIMOS ini cenderung waktu bakunya yang lebih tinggi ini mencakup aspek seperti perpindahan peralatan, pengaturan ulang, serta koordinasi aktivitas yang lebih luas. Dan juga BIMOS ini lebih tinggi dikarenakan jumlah sampelnya itu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Lalu untuk metode MTM itu biasa digunakan untuk dalam penetapan waktu baku yang dikembangkan berdasarkan gerakan-gerakan kerja dari sebuah operasi kerja. Dan juga dapat digunakan untuk menentukan waktu baku suatu pekerjaan dengan singkat, hemat energi, serta waktu dan biaya. Serta juga dapat digunakan untuk mengembangkan metode dan membantu dalam sebuah perancangan hidup. Sedangkan metode BIMOS itu biasa digunakan untuk menganalisis bisnis dan strategi operasional dalam membantu sebuah perusahaan dalam pengembangan rencana bisnis yang lebih efektif. Kita juga dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah serta peluang dalam proses bisnis dan operasional. Dan metode BIMOS ini juga dapat digunakan dalam pengoptimalan proses bisnis dan operasional untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas secara keseluruhan. Itu yang dapat saya jelaskan dari ringkasan hasil penelitian yang didapatkan dari masing-masing metode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.